Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum bitaqallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita mensyukuri setiap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, baik rezeki lahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita itu sebagai sebab untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab untuk kita istiqamah memegangi Islam ini sampai ajal menjemput kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini berisikan akidah dan syariah. Berisikan keyakinan-keyakinan yang wajib kita yakini dengan benar. Dan berisikan syariah yang berupa hukum-hukum, ibadah, muamalat, sehari-hari yang juga harus kita pegangi, kita tunaikan. Masuk semuanya ke dalam udkhulu fis-silmi kafah. Kita diperintahkan untuk memeluk Islam ini dengan lengkap, dengan sempurna. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuru bi ba'd. Percaya, beriman kepada sebagian dari agama kita dan ingkar pada sebagian yang lain. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita, selain kewajiban terbesar adalah bagaimana kita ini selalu mempelajari dan memperbaiki akidah dan keyakinan kita, kita juga berkewajiban untuk mempelajari tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkewajiban untuk mempelajari tata cara bermuamalah dengan orang lain yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga wajib mempelajari bagaimana berumah tangga yang dikenal dengan al-ahwal syakhsiyah. Berumah tangga, berkeluarga yang sesuai dengan syariat Nabi SAW dan seterusnya. Kita wajib belajar agar sholat yang wajib ini menjadi sholat yang sah. Kita wajib belajar syarat-syaratnya supaya salat kita sah. Bagaimana taharahnya? Kita wajib mempelajarinya. Bagaimana menutup auratnya? Kita wajib mempelajarinya. Dan seterusnya, demikian pula ibadah yang lain, zakat. Apabila kita dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dan berkewajiban zakat, maka kita wajib mempelajarinya. Demikian pula puasa Ramadan. Kita wajib mempelajarinya, bagaimana syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya.
Jangan sampai kita mengaku diri sebagai seorang muslim, tetapi kita tidak pernah mempelajari tata cara peribadahan sebagai orang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tata cara peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, dalam sabda-sabda beliau dengan sangat jelas, dengan sangat mudah dan tersebar begitu mudah untuk kita pelajari, untuk kita akses. Apabila kita membutuhkan penjelasan dan penjabaran para ulama kita 1400 tahun menjabarkan semua itu untuk mempermudah kita sebagai orang-orang awam melakukan tata cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan di penghujung surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang menginginkan masuk surga, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya falya'mal 'amalan shalihan. Syaratnya dia beramal saleh. Dan yang dimaksud dengan amal saleh adalah amal yang ikhlas lillah dan muafiq li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seikhlas apapun salat, apabila tidak memenuhi syarat-syarat rukun dan wajibnya, maka tidak disebut amal saleh. Maka tidak akan diterima, tidak bisa menjadi jalan untuk menuju surga. Sebanyak apapun zakat yang dibayarkan, misalkan sedekah yang dibayarkan, apabila tidak sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seikhlas apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap terbebankan atas dirinya kewajiban salat yang sah, kewajiban zakat yang sah, demikian pula berpuasa Ramadan, demikian pula umroh dan haji, demikian pula jihad, dan seterusnya termasuk dalam bermuamalah. Orang keyakinannya sudah bagus, akidahnya sudah benar, ibadah-ibadahnya sudah bagus, tetapi dia tidak mengerti halal dan haram dalam bermuamalah, dalam berniaga, halal dan haram dari makanan, dia tidak mengerti. Sehingga dia terjang semuanya yang haram. Sekalipun dia tempuh untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dalam bermuamalah, maka menjadi sebab azab bagi dia. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam surat Tabarak, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, memberikan kepada kalian kehidupan kemudian nanti kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, aswabuhu wa akhlasuhu lillah. Siapa di antara kalian yang ibadahnya, amalnya paling sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang dijahil tentang syarat-syarat salat, dia berwudu tidak benar. Yang penting salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wailul aqabi minan nar sampai 3 kali. Wailul aqabi minan nar. Itu orang yang wudunya enggak sempurna, kakinya enggak dicuci dengan sempurna, maka tempatnya di neraka. Tidak belajar tentang waktu-waktu salat, sehingga sembarangan waktunya sampai sudah habis waktunya. Sudah terdengar adzan maghrib baru salat asar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail, ketakaanlah bagi orang-orang yang salat, yang mereka mengerjakan salatnya setelah habis waktunya. Yang sangat disayangkan karena dia tidak mau belajar. Tidak mau belajar taharah, syarat-syarat salat, tidak mau belajar waktu-waktu salat. Suatu kali datang seorang sahabat masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Langsung salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat dia salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW menjawab dan Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli."
Ulangi sholat kamu. Kamu belum sholat. Maka dia sholat lagi 2 rakaat. Kemudian salam lagi kepada Nabi SAW. Dijawab salamnya oleh Nabi. Oleh Nabi dikatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi lagi sholat kamu. Kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian setelah 3 kali, sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni. Ajarkan kepadaku sholat yang benar. La uhsinu ghair hadza. Aku tidak bisa kecuali sholat yang ini. Fa'alimni, maka ajarkan kepadaku." Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan, "Idza qumta ila shalah fakabbir," dan seterusnya. Ternyata orang itu sholatnya tidak tumainah. Apabila di zaman Nabi SAW ada orang yang hidup di zaman Nabi SAW bersama Nabi SAW tidak mengetahui tata cara sholat yang benar sehingga sholatnya tidak sah. Pada wudhunya sudah sah, menghadap kiblatnya sudah benar, berpakaiannya sudah benar, gerakannya sudah benar, tapi ada tata caranya yang dia tinggalkan menjadikan sholat itu tidak sah. Terlebih lagi di zaman setelah Nabi SAW, terlebih lagi di zaman sekarang. Yang semakin orang disibukkan dengan perkara duniawi, sehingga lupa dari belajar perkara-perkara ibadahnya. Demikian pula zakat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata tsumma la yunfiqunaha fi sabilillah la ya." Siapa yang menimbun harta, emas dan perak kemudian tidak membayarkan zakatnya. Oh, berarti kalau orang memiliki timbunan emas dan perak, namanya yaknizun, itu menunjukkan banyak. Ya, nggak ada orang punya emas cuma 5 gram disebut wah itu menimbun emas. Ya, kata yaknizun itu menunjukkan dia menimbun banyak harta, emas dan perak, atau yang sama dengan emas dan perak, senilai dengan emas dan perak. Maka dia wajib belajar tentang zakat supaya dia bisa membayar zakatnya. Karena jika tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fayukfa biha jibahum wa wujuhum finnar. Harta bendanya akan dijadikan besi yang dipanaskan untuk menyiksa dari dalam neraka, punggungnya dan wajahnya. Dalam hadis Nabi SAW kemudian sebut, "Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilanar." Setelah disiksa ditunjukkan jalannya ke surga atau ke neraka. Karena sebab tidak mengetahui tata cara ibadah zakat yang benar, sementara itu orang berkewajiban zakat, diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula puasa. Nabi SAW ketika dibawa oleh malaikat Jibril satu waktu naik, kemudian melihat neraka dan mendengar teriakan orang yang berteriak-teriak histeris, melihat orang-orang yang digantung, terbalik kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya dia sobek-sobek sendiri sampai darah mengucur, mengalir melalui rahangnya. Nabi SAW bertanya, siapa mereka? Humul ladzina yuftiruna qabla tahillat saumihim. Itu mereka orang-orang yang keburu berbuka puasa sebelum datang waktunya berbuka. Puasa. Tapi tidak mengetahui fikihnya, tata caranya puasa yang benar. Sehingga dia berbuka puasa sebelum waktunya. Tanpa uzur. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini sidang jamaah Jumat rahimakumullah memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajari akidah kita, keyakinan kita, terus perbaiki akidah, terus jaga keyakinan dan akidah kita, dan kita juga wajib untuk mempelajari fikih, tata cara ibadah kita, tata cara muamalah kita, hubungan kerumah tanggaan kita, ketetanggaan kita, dan seterusnya akhlak kita. Karena semua itu adalah bagian dari Islam yang wajib kita pelajari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun ibadallah,
Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang benar itu adalah jalan ketakwaan. Oleh karenanya dalam ayat puasa Allah tutup dengan apa? Setelah membicarakan tentang kewajiban puasa, la'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Beribadah dengan puasa yang benar, jalan untuk ketakwaan. Semua ibadah. Tata cara atau belajar ibadah yang benar, yang disebut dengan tafaqquh fid din, oleh Allah Subhanahu wa taala disejajarkan dengan jihad fi sabilillah. Dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa taala firman, "Maka al-mu'minuna yanfiru kafah, falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah, liyatafaqahu fid din, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepantasnya orang-orang beriman itu semua pergi ke medan perang berjihad. Hendaknya ada segolongan dari mereka liyatafaqahu fid din, yang pergi memperdalam ilmu agama, memperdalam akidah, memperdalam ibadah, memperdalam tata cara ibadahnya, memperdalam tata cara muamalahnya dan seterusnya. Liyatafaqahu fiddin. Yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Supaya bisa mengingatkan. Supaya bisa mengingatkan kaumnya ketika sudah balik pada mereka. Mempelajari tata cara ibadah, tata cara muamalah yang benar supaya bisa mengajari dan memperingatkan kaumnya ketika kembali kepada mereka. Sehingga kaumnya bisa berhati-hati. Mempelajari tata cara ibadah dan seterusnya dari agama ini. Sebagaimana pula mempelajari akidah yang benar. Itu adalah sumber peningkatan iman. Kalau tadi merupakan jalan ketakwaan, maka itu sumber peningkatan iman. Wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Fa ammal ladina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun. Wa ammal ladina fi qulubihim fazadahum rijsan ila rijsihim wa hum kafirun. Dalam surat At-Taubah juga. Kalau turun satu surat kadang berisikan perkara-perkara keyakinan yang harus diyakini, perkara-perkara amal, ibadah yang harus dikerjakan, perkara-perkara muamalah, halal dan haram yang harus diperhatikan, dan seterusnya. Orang-orang munafik itu mengolok-oloknya, saling bertanya satu sama lain, siapa di antara kalian yang meningkat imannya dengan turunnya surat ini? Fam ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Kalau orang beriman, meningkat imannya. Dan mereka bergembira, berbahagia. Mengetahui tata cara bertoharoh yang benar. Mengetahui tata cara sholat yang benar. Mengetahui tata cara puasa yang benar. Mengetahui tata cara umroh dan haji yang benar. Dan seterusnya. Mengetahui halal haram yang benar. Mengetahui muamalat yang benar. Cara berniaga, berjual beli yang benar. Yang bebas dari riba dan keharaman dan kezaliman yang benar. Bergembira kalau orang beriman. Naik imannya. Meningkat imannya. Adapun orang-orang yang hatinya berpenyakit, memiliki kesesatan dalam hatinya, tidak senang. Bukan hanya tidak senang bagi dirinya, dia tidak senang juga kalau melihat kaum muslimin belajar agamanya. Amal ladzina fi qulubihim marad fazadahum rijsan ila rijsihim. Penyakit dosa yang ada dalam dirinya semakin bertambah kotor. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, kekuatan dan istiqamah kepada kita untuk terus memegangi agama ini, mempelajarinya dan mengamalkannya sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di hari kiamat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya dan kita dimasukkan ke dalam surganya bersama-sama dengan beliau dan kaum mukminin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ihfaz ahya'ahum warfa' anhum syiddah wal bala. Allahumma arham amwatahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma dammir a'da'ahum a'dal Islam wal muslimin innaka anta kullu syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah